Belajar di rumah sendiri memanglah epik. Tapi pernah gak sih lo? Wakakakhaha wakakakhaha wakakakhaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran yang paling menyenangkan. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari. Kemarin kita telah mempelajari persamaan trigonometri, yaitu mempelajari persamaan trigonometri dasar 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri dasar 2. Di dalam persamaan trigonometri dasar 2 ini nanti kalian akan mempelajari sama seperti dengan persamaan trigonometri dasar 1, dimana kalian hanya tinggal mengolah sedikit atau merubah sedikit sehingga pekerjaannya nanti akan sama seperti persamaan trigonometri dasar 1. Langsung saja kita ke persamaan trigonometri dasar 2. Oke, di dalam persamaan trigonometri dasar 2 kalian akan mempelajari tentang bentuk sin x sama dengan beta, bentuk cos x sama dengan beta, dan bentuk tan x sama dengan beta. Karena masih dasar dan ini berkaitan dengan trigonometri, pasti akan mempelajari tentang sin, cos, tan. Bedanya dengan dasar 1 adalah sin x nya, kalau dasar 1 sin x sama dengan sin alpha, kalau dasar 2 nanti ini sin x sama dengan beta, begitu seterusnya. Nah, untuk kali ini kita tidak akan satu persatu kita pelajari, tapi kita akan langsung semuanya kita pelajari. Karena apa? Cara merubahnya sama, bahkan cara pengerjaannya seperti trigonometri dasar 1. Jadi saya rasa kalian pasti bisa untuk mengerjakan bentuk dari sin x sama dengan beta, cos x sama dengan beta, dan tan x sama dengan beta. Karena hanya perlu merubah sedikit, nanti akan mengalami pengerjaan seperti trigonometri dasar 1. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum itu, saya perlu mengingatkan kembali. Di dalam sudut dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 itu memiliki ciri khas adalah semua positif. Maksudnya adalah nilai sin-nya positif, cos-nya positif, tan-nya positif. Lalu di kuadran 2 sin-nya positif, cos-nya negatif, tan-nya negatif. Kuadran 3 sin-nya negatif, cos-nya negatif, tan-nya positif. Lalu sin-nya negatif, cos positif, tan negatif. Jadi bedanya adalah kuadran 1 semua positif, kuadran 2 cuma sin saja yang positif, kuadran 3 tan saja yang positif, kuadran 4 cosnya saja yang positif. Itu misalnya ada yang positif itu ada nilainya ya, misal sin 45 ya. Sin 45 di kuadran 1, oh berarti nilainya pasti positif. Nilainya berapa? Setengah akar 2, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang sudut istimewa. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari di waktu kelas 10 semester 2. Jadi ini namanya sudut-sudut istimewa, ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Di sini di kuadran 1 kalian perhatikan semua positif, benar ya. Ini nilai sin-nya, ini cos-nya, ini tan-nya, berarti ke sana itu tan, di sini semua cos, ini sin. Dan di sini kuadran 1. Dan di kuadran 2 cuma sin saja yang positif. Kalau dilihat sini cuma positif, lainnya negatif. Kuadran 3 tan-nya yang positif. Ini lihat tan-nya cuma positif, yang lain negatif. Kuadran 4 cos-nya positif, cos ini yang tengah, atas bawah yaitu sin sama tan-nya negatif. Seperti itu pembuktiannya tentang positif-positif tadi. Lalu cara membacanya, misal ada cos, ini sin cos-nya, di sini sudutnya, misal cos 180 derajat. Sini cos 180 derajat, sini oh sampai sini. Ini ya, cos tengah kan. Berarti cos 180 derajat adalah negatif 1. Misal lagi tan 315, tan 315, tan di bawah 315 ini oh negatif 1 lagi juga. Nah, ini nanti yang dinamakan beta itu nilai-nilai di sini. Ini nilai-nilai ini betanya. Seperti itu. Dan langsung saja ke permasalahannya. Permasalahan seperti biasa, saya akan memberikan gambaran permasalahannya. Pertama, tetap diketahui batasnya. Kemudian tetap mencari himpunan penyelesaiannya.
Karena saya sudah bilang sebenarnya itu cara pengerjaannya sama seperti trigonometri dasar 1, cuma perlu perubahan sedikit agar dikerjakan seperti trigonometri dasar 1. Oke, contoh soalnya seperti ini. Nah, sin 2x sama dengan setengah akar 3. Di sini 2x-nya sebagai x, setengah akar 3 sebagai beta. Bedanya sini, ini betanya seperti ini. Jadinya cos x sama dengan setengah. X-nya x, betanya setengah. Ini maksudnya cos x sama dengan beta. Jadi ya ini cos x sama dengan setengah, betanya berarti setengah. Berarti sin 2x sama dengan beta, berarti x-nya 2x, betanya ini. Yang tan x plus 10 derajat dan min sepertiga akar 3, betanya min 1/3 akar 3, x-nya ini. Lalu gimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya sebenarnya cukup simpel. Kalian perlu merubah betanya ini saja. Yang kalian perhatikan pertama adalah betanya, agar kalian nanti bisa merubahnya ke bentuk persamaan trigonometri dasar 1. Begitu. Perhatikan dulu yang saya kasih warna biru, kotak warna biru di sini kan bentuk trigonometri dasar 2 ya. Sin x sama dengan betanya, cos x dan beta bla bla dan seterusnya. Perlu dirubah. Maksudnya dirubah menjadi bentuk sin x sama dengan sin alpha untuk yang sin x, yang cos dirubah menjadi cos x sama dengan cos alpha, dan yang tan dirubah menjadi tan x sama dengan tan alpha. Nah, ini cara merubahnya. Kalau sin ya dirubah sin, cos ya dirubah cos. Caranya gimana? Kita perlu bantuan. Apa yang bisa membantu kita? Yang membantu kita adalah ini. Ini adalah sudut-sudut istimewa tadi. Nah, kita perlu bantuan sudut-sudut istimewa untuk merubah dari sini menjadi ke kanan. Jadi dengan bantuan ini sudut-sudut istimewa kita bisa merubah bentuk sin 2x sama dengan setengah akar 3 menjadi bentuk sin x sama dengan sin alpha. Jadi nanti betanya ini berubah menjadi sin alpha, sin yang bersudut, baik yang cos ataupun yang ini. Nah, saya akan mengambil contoh yang cos x sama dengan setengah. Kenapa saya mengambil cos x sama dengan setengah? Karena bagi saya itu yang paling mudah. Jadi contoh itu ada yang paling mudah, dan penulisan saya nanti biar lebih sedikit daripada yang lain. Itu aja. Dan kita langsung saja yang ke bentuk cos x sama dengan setengah. Jadi ini soalnya ya. Diketahui batasnya ini disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian dari cos x sama dengan setengah. Sekarang kalian perhatikan cos x sama dengan setengah. Yang cukup diperhatikan adalah tadi adalah betanya. Betanya adalah setengah. Nah, di setengah ini kita cari nilai cos yang menghasilkan setengah. Itu cos berapa aja? Nilai cos yang menghasilkan setengah itu nilai apa saja? Oh, ternyata di dalam sudut istimewa ini, tabelnya ini ada dua yang menghasilkan setengah. Ini setengah, yaitu pertama cos 60 derajat. Ini kalau dibaca ini cos setengah ya, 60 derajat sini sudutnya. Yang kedua sini cos 300 derajat. Ada dua. Loh, ada dua Pak, berarti semua dikerjakan? Enggak, kita cukup pilih satu saja. Kalau saya lebih suka pilih yang cos 60 derajat. Karena apa? Karena saya lebih suka hitung-hitungan yang kecil, jadi lebih mudah untuk dihitung dan lebih cepat untuk dihitung. Kalau hasilnya Pak, jangan-jangan beda. Kalau hasilnya sama, mau ngambil yang cos 300 derajat, mau ngambil cos 60 derajat sama. Jadi nanti kita akan gunakan untuk cos 60 derajat saja. Saran saya gunakan yang kecil saja untuk menyelesaikan. Hasilnya sama saja, nggak ada bedanya. Yang penting kalian pilih salah satu. Maksudnya pilih salah satu gimana di sini? Dengan kita pilih cos 60 derajat. Jadi kita tulisnya seperti ini. Cos x sama dengan setengah. Tadi apa? Sama dengan cos 60 derajat. Kan 60 derajat juga hasilnya setengah ya. Terus kita tulis. Jadi cos x sama dengan cos 60 derajat. Dari bentuk yang berwarna merah ini, kalian pasti ingat ini adalah bentuk dari persamaan trigonometri dasar 1. Nah, dari situ baru kita kerjakan seperti cara persamaan trigonometri dasar 1. Caranya gimana? Kalau cos, ini x-nya x, alfanya 60 derajat, berarti kalau cos ada dua ya, x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, dan x sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Ada dua untuk bentuk cos. Jadi kalau nanti sin ya kalian cari
sin, penyelesaian di trigonometri dasar 1 sin itu seperti apa, kalau tan ya tan. Ini sebenarnya tinggal dimasukkan aja, x-nya x, cos-nya 60 derajat, berarti jadinya x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Untuk yang pertama, ini sudah x, berarti kita bisa memasukkan k-nya. Untuk k-nya 0 didapat 60 derajat, memenuhi ini batasnya, berarti kan tetap batasnya itu dilihat. Terus k sama dengan 1 untuk bentuk pertama didapat 420 derajat, tidak memenuhi ya, 420 derajat melebihi batasnya. Jadi kita cukupkan, pindah ke kedua. Kedua kita masukkan aja alfanya 60, jadi bentuknya jadi x dan min 60 derajat tambah k kali 360 derajat, dimana ini x-nya sudah bentuk x. Jadi kita tinggal masukkan k-nya, untuk k-nya sama dengan 0 tidak memenuhi, kita cek lagi untuk k-nya sama dengan 1, ternyata memenuhi, didapatkan 300 derajat. Jadi k-nya 1, x-nya 300 derajat memenuhi, dan k-nya 2 660 derajat tidak memenuhi. Jadi kita tinggal menyimpulkan yang memenuhi saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat yang memenuhi dan 300 derajat yang memenuhi. Seperti itu saja. Sedikit. Jika nanti kalian bingung, kalian bisa tanyakan ke saya, japri saya atau WA di grup. Seperti biasa, saya akan membantu kalian sebisa mungkin agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Seperti itu, mungkin saya sedikit mereview ya. Jadi dalam persamaan trigonometri dasar 2 ada soal seperti ini, cos x nya berbentuk langsung angka, suatu bilangan yaitu beta. Kita perlu merubah dulu ke dalam betanya ke dalam bentuk cos juga, karena sini cos berarti sini dirubah menjadi cos juga. Nah, caranya gimana tadi? Bantuan dari sudut istimewa. Ternyata bernilai setengah itu ada dua, cos 60 sama cos 300 derajat. Karena ada dua, kita pilih salah satu. Kalau saya suka pilih yang kecil, jadi saya samakan dengan cos 60 derajat. Jadi cos x sama dengan setengah sama dengan cos 60 derajat diubah menjadi bentuk persamaan trigonometri dasar 1. Jadi ini lalu dikerjakan seperti biasa, seperti persamaan trigonometri dasar 1. Seperti itu. Pengerjaannya cukup mudah. Saya rasa kalian bisa. Lalu, ini untuk latihan kalian. Bukan latihan, ini sebenarnya tugas. Jadi yang sudah saya kerjakan adalah B, A, B, C, D. Saya tambahi. Sudah saya kerjakan yang B, kalian tinggal cukup kerjakan yang A, C, D. Karena Kamis minggu depan tanggal merah, jadi untuk nomor A, C, D saya gunakan untuk tugas 1 ya. Silakan kerjakan di buku, lalu beri identitas kalian. Jangan lupa, biar saya lebih enak dalam mengoreksinya dan memberikan nilai untuk kalian. Lalu kemudian pekerjaannya difoto, lalu diupload di sini. Linknya ini saya kasih di sini. Kalau enggak nanti kalian saya chat di WA sendiri, biar kalian sekali klik langsung bisa mengakses. Jadi itu ya. Untuk tugasnya saya ulangi, tugas pertama kita dari saya adalah mengerjakan yang ini A, C, dan D. D ini LKS halaman 26 nomor 8A. Jadi cuma 3 saja. Gak perlu banyak-banyak, dan setiap hari kita gak perlu tugas. Karena saya gak terlalu suka memberikan banyak tugas-tugas, secukupnya saja. Seperti itu. Sebelumnya, jika ada yang ditanyakan, silakan japri saya atau lihat WA grup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.